Kata mencoba dipakai kata tes, dites. Ya. Abraham, sautnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Udah umur 30 tahun loh. Orang tua minta lagi. Korbankan. Biasanya domba yang dikorbankan. Manusia ini. Anak yang kamu kasih itu korbankan. Aku mau itu anak dikorbankan. Saudara, tertawa yang dari Tuhan harus dipersembahkan dulu di atas altar. Sehingga tertawa ini bukan tertawa menghina. Tertawa ini penuh pengertian bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu baik adanya. Ayat kedua, firman-Nya, ambil anakmu yang tunggal itu. Ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham, memasang pelanak keledainya dan memanggil 2 orang bujang serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu. Tadi yang dibelah korban. Dibelah. Sekarang kayu dibelah. Dia membelah kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ketika kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana sama-sama. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, saya lihat di sini iman dari Abraham luar biasa. Dengar baik-baik. Bujangku, kamu tinggal di sini. Aku akan naik ke gunung dengan anakku. Kami 2 akan pergi ke sana. Ishak tidak tahu dia akan dikorbankan. Tidak tahu dia. Kalau Abraham tidak punya iman, dia akan ngomong begini. Kami akan pergi ke sana, dan setelah kami pergi ke sana, saya akan kembali lagi kepadamu. Sebab anak sudah dikorbankan. Tapi bukan itu yang dikatakan oleh Abraham. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2, 3. Kami akan sembahyang, sesudah itu, kami. Ada haleluya. Dia percaya bahwa seperti dia pergi setelah sembahyang, demikian juga dia akan pulang. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah membangkitkan orang yang mati dari kematian. Ini iman yang luar biasa dari Abraham. Walaupun kontradiksi, tapi ini imannya. Kami akan pergi ke sana, dan setelah kami sembahyang, kami, haleluya, akan kembali kepadamu. Nggak tahu apa yang terjadi. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya kepada Ishak. Memikulkannya kepada Ishak seperti Yesus dikasih untuk memikul salib. Dipikulkannya kepada Ishak. Haleluya. Ayatnya yang ke-6, katanya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, ini yang hebat. Allah akan menyediakannya. Dalam bahasa Ibrani, Yehova Yireh. Belum ada domba, tapi dia berkata dengan iman, Yehova Yireh. Saya belajar iman dari banyak pendeta. Salah satunya dari om saya. Om Sore. Dia menikah dengan
kakak ibu saya. Ibu saya Tan Chuanyo, kakaknya Tan Unyo. Mereka ada di pinggir laut pelayanannya. Gerejanya dari Seng, pinggir laut di Makassar. Jadi om saya ini paling aneh, namanya Sore, ya, salah satu menantunya namanya Siang. Ya, saya tidak tahu ada cucunya namanya Pagi atau ya. Om Sore ini penuh dengan iman, luar biasa. Saya belajar banyak dari dia, mengenai korban, mengenai memberi, mengenai tidak pikir, mengenai doa, mengenai puasa dari dia. Satu kali istrinya bilang, Sore, kita makan apa ini? Pagi-pagi dia sudah ngomong, sore. Sore, makan apa ini? Ya. Ada nasi sedikit, tapi kita makan apa? Sayur nggak ada, ikan nggak ada. Nah, om saya ini orang percaya, orang beriman. Jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang, sembahyang menyanyi, menyanyi sembahyang, hati pun senang. Jangan kau bimbang, jangan nyanyi-nyanyi saja. Sampai siang, jam 1, belum ada makanan. Jadi tidur siang, kelambu tidur, pakai kelambu zaman dulu. Makan apa nih, sore? Jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang. Tahu-tahu lagi dia tidur siang, lagi tidur, belum tidur, burung merpati masuk. Masuk ke kelambu. Tutup sama om saya. Jangan kau bimbang. Nah ini sudah, dia dapat itu merpati, digoreng, saudaraku. Ini yang dikirim Tuhan. Ya, hari berikut ada lagi. Ini mana lagi? Tidak ada lagi makanan. Jangan kau bimbang. Nyanyi. Makanya kalau mau jadi hamba Tuhan, pikir dulu. Berani apa enggak? Melayani Tuhan yang luar biasa ini dengan iman biasa-biasa saja. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Kamu cuma nyanyi, jangan kau bimbang, jangan kau bimbang saja. Jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang. Ya, lagu yang dulu itu sama yang sekarang tuh beda jauh. Lagu dulu tuh pendek-pendek, gampang dimengerti. Lagu yang sekarang naik di pohon pisang, turun di pohon rambutan. Saudara, kita tidak tahu bagaimana mulainya, awalnya bagaimana. Apa yang terjadi, saudaraku? Itu seng, buang, bung, buang, bung, bung, buang, tung, bung, bung, buang, bung. Ikan sebesar gini. Coba saudara pikir, burung apa yang bawa ikan segede begitu? Dia lihat ke atas, tidak ada burung. Dia naik pakai tangga, ada ikan, bung, bang, bung. Tuhan yang kita sembah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tadi saya di kebaktian, agak tegang juga di Jakarta. Sebab tadi malam kami berangkat 8:30, sampai di Jakarta 11:30. Pak Alex tadi yang bantu setir. Masuk hotel, ya kira-kira tidur jam 1. Ya. Pagi-pagi harus jam 7:30 harus sudah berangkat, jam 8 berangkat. Khotbah, perjamuan kudus di sana. Lalu saya bilang saya tidak bisa sampai akhir karena saya pikir di Cipularang itu kilometer 72 itu sedang macet-macetnya karena turun jalan. Jadi macet sekali. Ya, baru kilometer 57 saya sudah lihat banyak polisi. Tapi nggak biasa, polisinya banyak sekali. Lebih dari 100. Kita masuk kilometer 57, makan siang dulu di situ. Buat saya makan pagi, karena dari pagi belum makan. Buat saya makan siang itu jadi makan pagi, makan udah. Ngomong saya tanya-tanya, ada apa ini supaya begini? SBY lewat.
Oh, SB lewat. Iya, ya, nggak tahu kemana lewatnya. Begitu jalan, sepi. Karena SB sudah lewat, jadi jalan itu sepi. Jadi ketika hamba Tuhan mau lewat ke Cianjur, Tuhan gerakan SB, coba buka jalan, itu hambaku mau lewat. Luar biasa Tuhan. Kita punya pikiran sudah tidak bagus. Pikiran kita anggap pasti macet. Saya cari tempatnya di sini nih, di sini nih, di sini. Nggak ada yang macet. Terus sampai di Cianjur. Jangan kau bimbang, nyanyi sembayang, sembayang menyanyi, menyanyi sembayang, hutang pun hilang. Ada haleluya. Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kontradiksi. Kontradiksi. Allah akan mengadakannya. Ayatnya yang berikutnya. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Pelajaran pertama, Tuhan tahu nama kita. Biar diganti berapa kali, Tuhan tahu nama kita. Abraham, Abraham. Disaut, ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Cuman satu loh. Kepadaku. Lalu Abraham menoleh. Dan melihat seekor domba jantan. Di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Saya pikir oleh saudara, di mana di gunung tiba-tiba ada domba? Nggak puguh-puguh, tanduknya tersangkut kepada belukar. Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saya punya, buat saya pengerjalah. Dia orang Batak. Namanya Roy, dia bagian sound system Jakarta. Dia ikut saya sudah bertahun-tahun. Dia minta didoakan karena dia jadi gembala di satu gereja kecil. Anaknya ada 3. Pendeta saudara. Gerejanya kecil. Pernah saya dengar ibunya bersaksi. Terima kasih sama Tuhan, anak saya diterima di ITB. Tanpa sogok. Tadi dia bersaksi lagi. Terima kasih anak saya yang sudah lulus ITB itu diterima di Garuda. Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau saudara punya dompet sudah tidak ada isinya, hanya tinggal KTP dan kartu nama, itu berarti ada isi KTP dan kartu nama. Doalah sambil pegang itu dompet. Tuhan, demi nama Yesus, engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada.
Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Ini yang terakhir, setelah ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Karena iman, kita mengerti. Aduh, kok ya saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti apa yang dikhotbahkan, nggak ngerti. Itu nggak ada iman. Bukan saya yang bilang, Tuhan. Karena iman, saudara jawab, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Ini ikut Tuhan. Dialektikanya, romantikanya ikut Tuhan. Ya. Minta yang hitam, datang yang coklat, no problem. Minta yang coklat, datang yang hitam, no problem. Ya. Saudara minta kue mangkok, datang kue baskom, terima kasih sama Tuhan. Ada haleluya. Kue mangkok cuma mengenyangkan satu orang, tapi kue baskom, wah, luar biasa, satu RT bisa kenyang. Makanya jangan tolak berkat Tuhan. Saya ingin, mari kita berdiri dan kita mau masuk dalam doa, tetapi sebelumnya saya ingin saudara mengulangi kata-kata saya. Semua berdiri. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, saya percaya firman Allah benar, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Firman ini adalah pelita bagi kakiku, obor pada jalan hidupku. Saya terpelihara, kami terpelihara, dijaga, dijamin. Hari depan kami luar biasa. Semua pintu terbuka. Karena Allah kami, Allah kita adalah Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Puji Tuhan. Dek.